datang hujan aja sudah nggak mau datang, berarti itu kan indikator dia nggak cinta sama kita, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kasus SEM ini variabel laten itu diukur dengan indikator. Nah, seperti ini. Kalau di analisis jalur, dia langsung aja, ya dia langsung menggunakan eh, variabel yang bisa terukur, ya. Misalnya apa namanya ya, pendapatan, usia, kemudian apa dan lain-lain gitu, ya. Nah, inilah namanya SEM itu, Structural Equation Model. Yang membedakannya dengan PET analisis adalah ini, di PET analisis dia nggak menggunakan indikator, langsung variabelnya itu sudah bisa terukur dia. Kalau SEM itu variabelnya tak terukur, makanya disebut variabel laten. Jadi yang biru ini variabel laten ini, ya, tersembunyi. Tapi kita akan mencoba menggalinya dengan apa yang disebut indikator, ya. Nah, yang kuning inilah indikatornya. Jadi indikator itu bisa bisa tiga, bisa empat, bisa lima, tergantung kemampuan kita menggalinya, ya. Nah, itu lebih jelasnya. Mari kita lihat bedanya SEM dengan yang lain, ya. Nah, kalau ini kalau yang sebelah kiri ini apa namanya, regresi berganda, ya. Regresi berganda. Kalau ini yang sebelah kanan ini PET analisis, ya. PET analisis ini nanti ada bisa juga menggunakan apa namanya variabel mediasi, tapi bedanya variabel semua variabel ini variabel terukur, ya. Kalau regresi berganda kan ini nih, ya. Ini ada beberapa variabel bebas, kualitas produk, harga, layanan, kemudian tingkat kepuasan, ya. Kalau ini PET analisis, sini ada namanya variabel mediasi, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar variabel moderasi yang minggu lalu, ya. Nah, kalau ini bedanya regresi berganda dengan SEM, ya. SEM itu ini dia. Nah, bedanya kalau di regresi berganda dia langsung menggunakan variabelnya, ya. Kalau di sini variabel laten, variabel laten diukur dulu dengan indikator. Kalau di sini kan nggak ada indikatornya, ini regresi berganda ini nggak langsung aja dia, ya. Kalau ini ada indikatornya, ya, yang warna kuning ini, ya. Yang biru ini nanti di program Smart PLS juga muncul nanti warna biru untuk variabel laten, variabel tersembunyi, ya. Kemudian variabel ini indikatornya ini muncul dalam warna kuning, ya. Jadi ketika kita menggunakan variabel-variabel laten itu, kita menggali apa saja yang bisa mencerminkan atau menggambarkan atau yang mewakili variabel laten itu, ya. Nanti biasanya muncul dia gunakan dalam skala Likert. Misalnya dukungan orang tua, ya. Nanti kita tanya responden-respondennya. Nanti kita kasih pilihan. Biasanya kalau skala Likert itu kan 1 sampai 5, ya. Mungkin si A dukungan orang tua, dia kita tanya seperti apa dia mendukungnya, ya. Kita tanya seperti apa dukungan yang diberikan, lalu nanti kita yang memberikan angkanya, ya. Apakah dukungan itu apa, tidak tidak cukup, cukup, sedang, atau sangat cukup, ya. Nanti kita yang melabeli, kita yang berikan angka, ya, untuk mendapatkan angka yang objektif, ya. Jangan kita berikan kuesionernya ke dia isi sendiri, nanti kurang objektif hasilnya. Atau misalnya bagaimana kita mengukur minat seseorang, misalnya. Kita nanti munculkan pertanyaan.
Kita munculkan pertanyaan, nanti dari jawaban-jawaban dia, nanti kita bisa tentukan apakah minatnya, apakah dia sangat berminat, apa sangat berminat, berminat, sedang, kurang berminat atau tidak berminat. Ya, nanti kita memberikan angkanya untuk setiap responden yang kita gunakan. Ya, jadi semua kita lakukan itu untuk variabel laten ini. Ya, ini kalau ini yang kemarin, ini kalau antara SEM dengan PET analisis ya. Kalau PET analisis ini, nah sama, dia tidak menggunakan indikator. Dari kalau kita lihat dari 4 metode yang sudah dipelajari ini, yang menggunakan indikator hanya SEM ya. Jadi sekali lagi, SEM itu adalah sebenarnya PET analisis ya, PET analisis yang menggunakan indikator. Nah, ini kalau mau kita bedakan PET analisis dengan MRA yang kemarin kita sudah pelajari ya. Ini variabel moderating, kalau ini variabel mediasi ya. Ini moderator, ini mediasi. Ini agak suka ketukar ini ya. Kemarin juga saya ketukar ya. Moderator saya buat moderasi ya, mediasi ya. Nah, ini berbagai macam gambar SEM ya. Macam-macam SEM itu tergantung problem yang kita bahas ya. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Saya, nah ini biasanya nanti yang paling sering digunakan di MM itu yang seperti ini ya. Seperti ini. Nanti dari sini masuk lagi ke sini ya. Nanti masuk ke sini, ini masuk ke sini ya. Ditambah lah. Tapi bisa juga seperti ini ya, tergantung nanti tujuan penelitian yang mau kita lakukan. Nah, dalam SEM itu ada dua uji utama ya, yang disebut satu uji outer model ya, yaitu menguji struktur pengukuran ya. Jadi pengukurannya juga diuji apakah sudah benar atau tidak ya. Jadi struktur pengukuran itu disebut juga uji outer model. Ada 3 pengujian di sini ya. Yang pertama uji validitas model, ya. Kemudian uji validitas diskriminan dan uji reliabilitas. Uji validitas konvergen itu nanti yang dinilai faktor loading untuk setiap indikator ya. Faktor loading itu dinilai valid kalau faktor loading itu di atas 0,6 ya. Ada beberapa ahli mengatakan 0,7 tapi ada juga 0,6 ya. Faktor loading itu menunjukkan seberapa besar eh, apa duk, apa dukungan ya, seberapa besar kemampuan indikator itu menjelaskan variabel latennya ya. Ada yang bilang 0,6, ada yang 0,7 ya. Nanti beberapa ahli yang berbeda-beda nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya data kita 0,6, di atas 0,6 udah pakai aja itu ya. Disitir aja ahli yang mengatakan itu. Tapi lebih baik kalau bisa 0,7. Kemudian nilai AV, average variance extracted untuk setiap variabel. Ini tuh AP ini biasanya di atas 0,5. Kemudian yang kedua uji validitas diskriminan. Ini ada 3 yang diuji nanti, ada namanya cross loading, ada Werner-Lecker, ada nilai HTMT. HTMT itu heterotrade monotrade ya. HTMT itu nilainya di bawah 0,9 ya. Ada yang bisa 0,85 dan 0,9. Kemudian yang ketiga uji reliabilitas ya. Yang diuji antara lain nilai composite reliability ini harus di atas 0,7. Ada Cronbach alpha harus di atas 0,6 ya. Ini semua menguji struktur pengukuran. Ini. Kalau ini sudah beres, baru masuk ke uji yang kedua disebut uji inner model atau struktur model ya. Ada juga 3 pengujian di sini.
Yang pertama R square, tentu Bapak Ibu sudah tahu namanya R square ya. R square itu adalah koefisien determinan yang nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Kalau lebih kecil dari 0,25 itu disebut uh, kemampuan atau hubungannya lemah. Kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat itu lemah. Kalau antara 0,25 sampai 0,74 hubungan atau kemampuannya disebut sedang. Yang kuat itu kalau 0,75 atau 75%. Kemudian yang kedua predictive relevance atau Q2 ya. Q2 itu kalau lebih kecil dari 0, variabel dan data belum bisa memprediksi model dengan baik. Kalau lebih besar dari 0, variabel dan data bisa memprediksi model dengan baik ya. Kemudian yang terakhir uji PET coefficient atau analisis jalur. Nah, ada juga analisis jalurnya di sini yang untuk untuk melihat koefisiennya seperti apa. Ya. Ini penafsirannya sama dengan yang sebelumnya. Ini melihat pengaruh antar variabel ya, signifikan atau tidak. Kalau P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka disebut signifikan ya. Kalau lebih besar dari 0,05 disebut tidak signifikan ya. Tapi itu kalau kita menggunakan alfanya 5% ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan alfa 10% ya. Apa sih maksudnya alfa 5% itu? Alfa 5% itu menunjukkan tingkat kesalahan yang bisa kita tolerir ya. Nah, ini ada data ya. Ini data yang bisa kita olah. Ini nanti saya kirimkan datanya yang bisa kita olah ya Bapak Ibu untuk kita gunakan sebagai SEM. Ya. Nanti tahapannya seperti ini yang sudah saya siapkan. Ada beberapa tahapan yang cukup panjang ya. Ya, oke. Ini akan saya kirimkan data ini, apa ini PPT ini dengan datanya. Nanti kita olah sama-sama. Bapak Ibu sudah install Smart Palace? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah?